Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukfira Fahriani Karim dengan NIM 70 2001 19028 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan tentang penyakit campak, di mana penyebaran kasus di seluruh Indonesia. Peningkatan kasus campak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, vaksin campak yang belum mampu mengimbangi jumlah populasi masyarakat, dan yang kedua itu adanya kampanye vaksinasi yang terjadi di masyarakat. WHO menyebutkan kampanye anti vaksin mendorong turunnya jumlah orang yang melakukan imunisasi campak. Alhasil, virus campak dapat menyebar dengan mudah dan menjadi wabah. Campak merupakan penyakit virus yang sangat menular yang terkadang dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang serius, termasuk infeksi paru-paru dan otak. Lebih dari 800 orang yang meninggal di negara Madagaskar pada awal September, dan wabah campak juga menyerbu Pakistan dan Yaman yang menyebabkan banyak kematian sebagian besar anak kecil. Adapun penyebaran kasus di Indonesia itu pada tahun 2011 sampai 2017 menunjukkan kecenderungan penurunan mulai dari 9,2% pada tahun 2011 dan menurun sebanyak 6,5% pada tahun 2012. Tetapi pada saat tahun 2013 insiden rate campak menurun sebanyak 4,6 dan meningkat pada tahun 2014 sebanyak 5,1%. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015 penyakit campak menurun sebanyak 3,2 dan terjadi peningkatan pada tahun 2016 sebanyak 5,0%, serta pada tahun 2017 meningkat menjadi 5,6 per 1000 penduduk. Namun demikian, insiden rate campak cenderung naik dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Yang kedua itu di provinsi. Penyebaran kasus tersebut terdapat 18 provinsi atau 52,9% yang mengalami peningkatan kasus dalam 3 tahun terakhir, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Barat. Provinsi Banten dan Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan di antara 18 provinsi tersebut. Pada saat tertentu, wilayah peningkatan kasus di suatu wilayah menyebabkan penetapan status kejadian yang luar biasa pada wilayah tersebut. Adapun definisi campak, yaitu campak merupakan demam tinggi bercak kemerahan pada kulit atau biasa disebut rash, disertai dengan batuk dan pilek serta konjungtivitis yang dapat berujung pada komplikasi berupa diare, meningitis, pneumonia, dan bahkan menyebabkan kematian. Ada pula penyebab penyakit campak, yaitu campak merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus. Kemunculan ruam-ruam di seluruh tubuh sebagai gejalanya dan sangat menular. Campak sangat menular dan akan memunculkan ruam yang sangat banyak pada seluruh tubuh. Umumnya sekitar 1 hingga 2 minggu setelah virus masuk ke dalam tubuh, gejala campak baru akan muncul. Yang kelima itu gejala campak. Gejala campak tidak muncul hingga 10-15 hari setelah paparan. Gejala tersebut termasuk batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, dan bercak kemerahan. Adapun beberapa bagian tubuh yang merasakan daerah otot yang merasakan nyeri, demam, malaise, kehilangan selera makan, pilek dan bersin,
serta batuk kering, mata merah, diare, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan sensitif terhadap cahaya. Adapun cara penularan penyakit campak, di mana virus intang rentan dipengaruhi oleh sistem imun dan usia dan reserve air, yaitu manusia, hewan, tanah, dan sebagainya. Nanti saya perlihatkan di gambar masa inkubasi penyakit campak, yaitu terjadi 7 sampai dengan 18 hari, tetapi rata-rata sampai dengan 10 hari. Yang terakhir itu upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit campak. Meskipun campak sangat menular dan bisa menyebabkan kematian, penyakit ini dapat dicegah melalui program imunisasi. Dalam rangka mengatasi kejadian luar biasa dan memberikan kesempatan kedua bagi anak yang belum diimunisasi ataupun yang belum terbentuk kekebalannya, maka ditetapkan 3 strategi pengendalian campak, yaitu kelas program campak untuk anak balita di daerah risiko tinggi. Yang kedua, CHADHAP, campai campak untuk anak sekolah. Yang ketiga itu introduksi pemberian dosis kedua melalui kegiatan rutin bias untuk kelas 1 SD pada tahun berikutnya setelah CHADHAP campai. Sekian dari pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.